salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin. Amin. Oke. Hari ini tuh spesial ya, karena saya kedatangan sama dokter ganteng ya. Kalau biasanya cantik-cantik, nah hari ini yang ganteng gitu ya. Oke. Saya sudah kedatangan Dr. Rizky Aprilianto. Beliau adalah dokter istri Puskesmas Tawang Rejo. Apa kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah luar biasa. Baik ini kayaknya. Oke. Harus baik dan sehat ya, Dok? Selalu. Untuk tema kali ini harus tetap dalam keadaan sehat dong. Oke. Temanya apa nih, Dok? Kok saya jadi yang deg-degan gitu ya? Kayaknya mencakup dengan seperti saya, generasi milenial dan Gen Z ini. Yes. Generasi milenial dan Gen Z gitu ya. Kayak saya dong ya, Dok. Sama sebenarnya. Tetap Ya. kok. Saya kira saya yang lebih Gen Z daripada dokter gitu ya. Oke, Dok. Ngomong soal Gen Z dan kaum milenial nih ya. Penyakit-penyakit apa sih, Dok, yang biasanya nih yang menyerang Gen Z nih? Apakah insecure? Nah, apa? Sedikit sih sebenarnya. Jadi memang ini khas ya. Beda dari yang lain. Saya bakal ngangkat ini tentang silent killer. Silent killer. Yes. Aduh, kok jadi menakutkan ya silent killer. Tapi nggak ada snappernya kan? Nggak itu ya? ada. Oh, nggak ada. Oke. Ya memang kita dari silent killer itu pun melihat kok serem sekali ya temanya ya. Terus ada Gen Z dan Gen milenial ya. Nah ternyata baik Gen Z maupun milenial maupun post Gen Z apapun itu dari zaman ke zaman, masalah kesehatan itu tetap ya. Iya. Apa sih penyakitnya? Sekarang banyak sekali yang orang-orang terutama anak muda ini lupa dengan kalimat dengan adanya darah tinggi, diabetik. Yang saya angkat sebenarnya 4 ya. Sebenarnya banyak silent killer yang lain itu. Baik hipertensi, diabetes, penyakit koroner atau kardiovaskular, kemudian ada penyakit keganasan. Kira-kira pengaruh nggak sih ke Gen Z? Karena Gen Z ini istilahnya adalah gen-gen atau kaum-kaum di mana adalah untuk investasi, tabungan. Kok bisa seperti itu? Tabungan masa depan. Aset ya. Asalnya negara nih, Dok. Nah, itu. Harus diwaspadai dan juga harus bukan dibudidayakan ya, Dok. Beda dong. Oh, beda ya. Oke. Lanjut, Dok. Iya, jadi seperti ini ya. Gen Z atau Gen milenial itu kan khas atau erat kaitan dengan teknologi. Ya, teknologi di mana ini juga kita antara Gen Z ini bingung juga. Kita memanfaatkan teknologi atau dimanfaatkan oleh teknologi seperti itu. Nah, dengan adanya handphone, laptop, kemudian ada aplikasi yang banyak seperti itu luput. Jadi generasi-generasi yang scroll, makanan datang, habis makan tidur, kemudian scroll lagi, ketiduran, makan lagi, seperti itulah siklusnya. Kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, seperti itulah. Terus muncul di Gen Z dan milenial itu istilah dengan, wih, saya kayaknya mulai sahabat omeprazol, sahabat sukralfat, kemudian saya talah umurku kok esim 6 kaya wong tua ya. Terus gampang masuk angin dan jangan lupa kadang keroki aku po. Wong Surabaya. Oke. Jadi memang penyakit-penyakit ini tuh sebenarnya mindset kita harusnya berubah gitu ya, Dok. Kalau penyakit-penyakit silent killer ini biasanya ke lansia gitu ya. Nah, ternyata ini sudah bergeser ke anak-anak muda. Nah, gitu, itu. Karena tadi seperti saya katakan, Gen Z, Gen milenial itu sebenarnya adalah kaum-kaum untuk investasi tabungan sebenarnya untuk yang baik ya. Selain kita berpikir tentang ekonomi, harusnya kesehatan mulai dipikirkan. Oke, seperti tadi, makanan yang mulai tidak terkontrol, salah satunya. Kemudian yuk ada istilah dengan, yuk gasrek mumpung jam 09.00, ayo metuo ngopi. Metua ngopi itu pun ada yang lainnya, bisa makan, bisa kerupukan, ngopinya pun kadang lupa waktu, seperti itu. Manis lagi ya, Dok. Aduh, ya memang itu dilema ya, seperti itu ya. Kadang orang pengennya ngopi, anak muda tuh kadang gini, ngopi yuk, ngopi, yang dipesan bukan kopi kadang.
Ada kopi plus creamer, ada susu plus creamer, dan manis-manis itu kadang mereka lupa. Yang penting adalah badan masih kuat, engko ae sik urip sak pisan dinikmati. Dinikmati. Ya, karena mungkin hidupnya udah pahit gitu ya. Pengen yang manis-manis. Nah, itu seperti itu ya. Mungkin ini lupa ya. Dengan pola hidup yang seperti itu, jam tidur yang pun berkurang, makanan pun yang tidak dikontrol ya, terutama kandungannya seperti itu. Harusnya Gen Z itu bisa melihat ya. Ataupun orang-orang masyarakat yang muda-muda itu bisa melihat. Sekarang ada istilahnya HP. Di situ ada loh, bisa lihat kita komposisinya seperti apa sih, harusnya melihat seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan nih ya, oke, kita makan jarang olahraga ya, sudah jarang olahraga, kemudian makannya ngapur kayak online, gogoan apa itulah, dan lupa abis makan tidur, itu ada yang namanya silent killernya hypertension. Silent killer ya, jadi memang dia tuh nggak pakai senjata tapi ini mematikan juga gitu ya. Mematikan itu. Untuk anak muda memang kelihatannya kok jarang ya. Memang untuk faktor resikonya memang usia tua. Tapi usia tua itu kan otomatis adalah tabungan di masa lalunya. Seperti itu loh. Kebiasaan yang dulunya. Nah, dan kadang disebut silent killer itu memang di istilahnya di 1930 ya. Memang silent killer itu tidak hanya penyakit seperti itu. Baik dulu itu ada istilahnya pas COVID itu orang tanpa gejala itu pun disebut silent killer. Dan silent killer itu terkena pada disebutnya di usia muda seperti itu karena tanpa gejala. Tiba-tiba kalau sudah ada gejala, nah itulah silent killer ya. Ini juga perlu diwaspadai gitu ya bagi Gen Z dan kaum milenial. Sebelum kita jauh ke penyakitnya nih dok. Nah, Gen Z sama milenial ini mulai usia berapa sih dok? Nah itu, oke, BPS seperti itu memang sudah menyatakan ya di tahun 2020 pun yang terbaru pun memang rata-rata Gen Z dan milenial Indonesia ini ya. Gen Z dan milenial itu memang diangkatnya di bidang politik paling banyak dan bidang ekonomi seperti itu. Karena Gen Z dan Gen milenial itu yang pertama usianya berapa sih? Sebenarnya ya ada yang ngomong milenial itu 1991 sampai 96 ya. Dan setelahnya 96 sampai 2000-an itu memang sudah masuk Gen Z dan ada post Gen Z seperti itu. Ada alpha apa beta seperti itu. Sebenarnya nggak penting mau generasi apapun karena maksudnya dibuat seperti itu adalah untuk memotivasi karena anak-anak muda ini memang yang paling banyak di Indonesia sekarang ini ya. Untuk mempromosikan sesuatu, memajukan Indonesia. Kalau di tagline-nya podcast kali ini kan memang ada kan untuk Indonesia kan intinya kan anak muda itu. Masa generasi mudanya lupa tentang kesehatan. Lah gimana untuk membangun negeri nanti seperti itu. Karena masa depan bangsa itu ada di tangan-tangan mereka ya. Seperti itu. Oke dok. Tadi disampaikan ada 4 yang kali ini ya kita bahas 4 penyakit silent killer. Nah, ada iya, hipertensi, ada diabetes, ada penyakit kardiovaskular dan juga ada ganas. Untuk yang pertama dok, hipertensi. Iya itu. Hubungannya sama Gen Z nih dok, atau kaum milenial nih dok. Oke benar. Ya tadi kaitannya untuk hipertensi memang kan untuk Gen Z dan milenial kan memang definisinya adalah kaum-kaum yang sudah melek dengan teknologi. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Mereka sudah dengan konten-konten yang ada, itu mereka disempatkan untuk melihat konten yang untuk kesehatan. Maksudnya adalah hipertensi di sini di tensi sekarang ya ngapur di 130/80 kalau kita ke puskesmas lah paling minimal wis gak usah langsung ke rumah sakit, sudah ada puskesmas, klinik wis minimal untuk Gen Z ya sediakan uang kalian untuk beli tensi meter itu sudah paling minimal. Karena apa? Di tensi 130 itu kadang sudah alert, udah alarm. Nah, kadang dulu memang dibilangnya 130 masih aman-aman aja ya. Masih normal. Cuman kok 130 di umur 25 tahunan ya. Kan kalau itu ditabung terus kan lama-lama naik ke atas. Jadi bukit ya. Nah, itu yang kita takutkan seperti itu untuk hipertensi ya. Memang dari seperti apa sih perilaku-perilaku yang tadi
memang sudah meleknya teknologi sudah mempermudah kita untuk hidup, baik dari semua kegiatan, dari bangun tidur pun yang dicari kadang HP dulu loh. HP dulu yang dicari, terus HP scroll dulu mungkin ya scroll chat, ya Gmail dan lain-lain. Agenda apa sih hari ini? Sampai mandi pun kadang tetap membawa. Sambil memikirkan makan apa sih kali ini. Genzi banget ya kayaknya ya dokter ya. Memikirkan makan apa, kalau dia ngapuro memang malas masak ya, malas bergerak untuk belanja dan lain-lain, memang lebih dibantu oleh aplikasi. Tinggal klik sampai habis makan. Nah, untuk Gen Z dan milenial yang sudah ada kegiatan mungkin itu tertolong ya. Jadi ibaratnya kayak olahraga tapi tidak dalam keadaan kita seperti lari, nge-gym seperti itu. Anak-anak muda sekarang suka nge-gym soalnya. Cari pandangan kayaknya. Nah, refreshing seperti itu ya. Terus lagi sudah olahraganya mungkin diganti dengan kegiatan, tapi yang nggak ada kegiatan ini yang kita takutkan. Seperti itu. Sambil mungkin yang belum ada kerjaan seperti itu, mereka kadang scroll TikTok ya sekarang ya, Instagram, kemudian lupa kalau sudah habis makan itu memang harusnya kegiatan ya. Tapi mereka tiduran dulu. Rebahan ya. Dan amit, ini sebagai faktor resiko kadang juga anak-anak muda sekarang juga rentan untuk merokok ya. Rokok itu juga meningkatkan faktor resiko. Kemudian habis rokok biasanya ngopi untuk kaum pria seperti itu ya. Terus lagi ketiduran mungkin yang tidak ada kegiatan, terus disambung lagi dengan makan siang. Makan siangnya mungkin ya mencari lah, jalan-jalan lah, dijemput kadang sama temennya. Ini karena pengalaman pribadi ya, dulu ya. Makanya ini saya lihatin dulu ya, kayaknya pengalaman pribadi dokter sendiri gitu ya. Karena ini sekaligus mengingatkan saya juga ya. Gitu ya. Tema ini saya angkat seperti itu. Habis makan siang, kemudian sama paling ya ngopi, nongkrong, dan tanpa kegiatan lebih banyak ngobrol, mungkin ya membahas sesuatu, otomatis sampai sore, makan malam. Nah ini kadang jeleknya di sini, makan malam itu kadang mereka sudah makan malam jam 7 ataupun setelah maghrib ya. Setelah maghrib mereka makan, tetapi setelah itu tanpa kegiatan lagi, jam 9 malam biasanya yang cowok-cowok nih ya, tapi nggak tahu yang cewek-cewek juga banyak ya. Namanya gen milenial ya. Dijemput temennya, ayo ngopi bentar aja. Nongki kan dong. Nah, yang dipesen pun ya kadang snack ngapuro seperti fries, goreng-goreng seperti itu, kerupuk dan lain-lain. Itu kadang lupa. Ngobrol, ngopi bener gelasnya, oke. Ada kerupuk, lupa sambil ngobrol. Udah habis berapa plastik ya, berangka bungkus, udah lupa. Otomatis yang dipesannya juga kadang aneh-aneh ya. Bakwan anget itu enak dok. Ote-ote anget itu juga enak loh dok. Enak malam-malam gitu ya. Nah seperti itu. Terus habis ngopi biasanya mereka langsung istirahat untuk tidur sambil scroll. Itu yang meningkatkan ibaratnya memang menabung versi dini, tapi menabung yang kurang baik ya dalam hal ini seperti itu. Tapi dalam hipertensi pun itu pun lama-lama dia juga merembet ke yang lainnya ya. Ada penyakit yang lainnya. Di hipertensi kalau saya katakan di prolanis maupun di penyuluhan, itu dia sebagai ayahnya penyakit. Ayahnya penyakit karena ada ayah ada ibu. Nanti saya akan jelaskan yang ibunya. Yang ibunya dia diabetik. Ayah ibu. Lagi nih dok ya. Nah, nanti saya akan bahas pencegahannya. Saya kumpulkan jadi satu pencegahannya nanti. Kita bahas ayah ibu nanti anak-anak temurun. Nah, anak-anaknya itu yang bahaya. Oke, lanjut boleh. Nanti gini ya, gejala-gejala itu memang tidak langsung pada usia muda kadang ya. Kadang mulai berkaitan, saya udah menginjak 28. Jadi memang sekarang udah mulai badan memang boyok memang. Udah nggak kayak dulu. Ibaratnya mungkin ada bahasa boyok ya tetap. Nah, boyoknya udah mulai kerasa ini, nggak kayak dulu. Jadi istilah, oh iya kesehatan ternyata penting ya. Saya aja yang di bidang kesehatan aja kadang lupa seperti itu loh. Jadi otomatis kan harus mengingatkan diri sendiri dan ada teman-teman yang lain nih, yang muda-muda nih, generasi bangsa lah ibaratnya. Ya saya ingatkan juga lah. Seperti itu. Memang nggak langsung ya, nggak langsung kita bertemu langsung. Kadang susah. Kadang anak muda ini ngapuro, mereka bakal aware dengan kesehatannya ketika ada keluhan seperti saya mungkin gitu.
Udah ada keluhan ya dok? Sudah mulai ada keluhan. Nah ya memang untuk hipertensi alhamdulillah tidak ya. Untuk saya masih dikontrol, masih aman. Tapi seaman-amannya untuk generasi muda kan, kita kan sebagai generasi penabung ibaratnya. Kita investasi kesehatan. Nah sebagai ayah di penyakit ya, hipertensi itu memang punya keluhan ya. Memang beberapa ada yang mulai tengkuknya terasa berat ya. Pertama tengkuk berat, mungkin bisa kita baca di artikel-artikel baik tengkuk berat, pandangan kabur. Tuh, kadang seperti itu. Kemudian lagi memang kapan sih Gen Z itu ataupun generasi milenial kapan untuk cek kesehatan harusnya? Nanti akan kita bahas ya. Oke, tadi ada ayah, ada ibu. Oke, dari generasi muda yang suka ngopi, kemudian yang suka makan gula-gula manis-manis amit, yang biasanya suka lupa nih ya. Kita nggak ngukur nih, yang penting kok enak, seger, amit es teh, panas-panas, manis. Jeruk itu enak. Es jeruk manis. Mie goreng campur Ya Allah. enak dong. Pasti itu enak banget sumpah. Terus disambil lagi tadi kegiatan yang kurang, itu juga bisa memicu yang namanya resistensi insulin. Resistensi insulin itu memang penyakit yang namanya diabetes. Memang diabetes kalau semisalkan ada dua ya, diabetes itu ada tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1 mungkin kita kesampingkan karena memang untuk tipe 1 memang dari sejak dini ya. Untuk anak-anak pun dia bisa kena karena dia memang ada kelainan dari pabriknya. Pabriknya tidak bisa. Juga ya? Iya, tidak bisa ibaratnya memproduksi insulin seperti itu. Tapi yang ini, yang tipe 2, ini yang mulai nih. Tak spill aja. Di Surabaya ini memang kebiasaannya adalah anak mudanya mulai ngopi. Seperti itu. Anak mudanya mulai ngopi. Ngopinya apa yang dia pesan? Kopi susu. Kopinya paling cuman berapa mili, tapi susunya yang banyak. Habis susu, creamer. Yang dipesan lagi ada goreng-gorengan, nasi yang banyak sebelum ngopi. Jadi udah nabung tuh banyak tuh. Resistensinya udah banyak tuh sebenarnya. Dan lagi kenapa kok saya sebut Surabaya? Surabaya memang besar ya. Tapi Madiun adalah kota yang sedang berkembang. Saya di Madiun memang jarang ngopi, tapi sering lewat tempat-tempat kopian. Wah, sudah banyaknya anak-anak muda. Sudah banyak. Dan yang dipesan pun sama. Mungkin saya cuma mesen kopi pahit ya kalau sekarang ya. Kopi pahit tanpa gula. Begitu ya? Iya, kopi pahit tanpa gula. Sudah sadar. Saya sudah puasa gula memang 6 bulan berjalan. Nah, yang dipesan memang rata-rata memang sudah manis-manis ya. Kadang amit memang susu yang masuk, kemudian gula yang masuk. Susu pun kalori, gula pun ditambah lagi menjadi kalori lagi. Masalah kalori itu memang harusnya dibakar ya. Tapi lupa untuk dibakar karena langsung tidur. Ngantuk dah. Abis kenyang, makan nasi, minumnya kayak gitu, kenyang, tidur. Seperti itu. Itulah nanti terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin nanti menyebabkan yang namanya insulin ya, kita bekerja ya untuk membakar gula dan lain-lain, kita sebarkan gula, tapi kebanyakan nih gulanya, capek insulinnya. Kalau udah capek insulinnya lama-lama ya bendera putih ya ibaratnya ya. Nggak kuning lagi. Aku gitu ya? Nyerah po. Nah, terakhir kali saya cerita bulan apa ya kemarin ya, September. Saya ke Surabaya, itu ada kegiatan kesehatan di situ, cek gula gratis. Memang seperti itu, cek gula gratis. Yang datang memang yang tak sasar adalah muda-mudi. Ada 2 atau 3, iya 3 lah. Gulanya ada yang pertama menyentuh 400, itu gula darah sewaktu. 400, kemudian 300, dan yang terakhir adalah kalau nggak salah 500-an. Masih bisa jalan dok itu? Masih bisa jalan tanpa keluhan, kemudian masih muda, umurnya 22 tahun. Waduh, bener-bener silent banget. Dan dia baru aware ketika ada pemeriksaan seperti itu, dengan catatan gratis. Saya juga bingung kok anak muda sekarang dengan embel-embel gratis mereka baru mau, tapi Ngapura memang tidak menyisihkan untuk ekonominya sedikit lah, kan pemeriksaan gula nggak banyak kan, seperti itu ya. Kita ada pertanyaan nih dok. Dari Retno Enor. Dengan fenomena seperti itu, apa yang harus dilakukan Gen Z agar tetap sehat nih dok? Sebenarnya itu berkaitan dengan nanti gitu ya, pencegahan ya. Gitu. Tapi karena ada pertanyaan nih dok, mungkin yang
hipertensi ini dulu. Oke. Spill dong. Nanti saya akan spill. Ini berkaitan dengan ayah dan ibu ya, sudah menyangkut ibu juga ya. Apa yang bisa dilakukan Gen Z dan Gen milenial untuk menjaga kesehatannya seperti itu? Kembali lagi ke hidup sehat, hidup normal. Apa yang bisa dilakukan? Pertama mungkin adalah kembali lagi batasi konsumsi. Batasi konsumsinya apa? Garam, gula, kemudian lemak. Sudah dibatasi nih, gulanya seberapa sih? Ya satu hari itu 4 sendok makan ya. 4 sendok makan itu Sendok teh. Satu hari harusnya ya, untuk gula. Enggak sekali makan kita 4 sendok. Enggak mungkin. Kemudian lagi garam. 1 sendok teh. Nggak mungkin kan? Susah kan? Oke. Kita sudah coba batasin nih, tapi kok nggak mungkin ya? Oke, apa lagi yang bisa kita lakukan? Aktivitas. Oke, aktivitas fisik ya dok ya? Aktivitas fisik gak harus kita itu banyak, harus nge-gym dan lain-lain. Ada olahraga yang gratis. Lari. Ya mungkin yang pernah kita kenal dengan Samapta. Kemudian lagi jarang sih ya, saya kangen sebenarnya dengan yang namanya senam SKJ. Nah, senam SKJ itu lebih banyak sekarang di usia tua malah. Di usia tua. Tapi ada yang bisa dilakukan dengan Gen Z sekarang adalah saya menemukan satu fenomena yaitu PONFit. Oke, ada PONFit. Nah, itu untuk kaum perempuan sih memang ya. PONFit itu memang dia banyak gerak ya. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian dari bangun tidur itu memang harusnya sudah mulai aktivitas ya. Memang kan orang-orang dulu mungkin jalan, mungkin yang sholat subuh dia bisa berjalan. Tapi kan sekarang mungkin didukung oleh teknologi namanya sepeda maupun motor itu menjadi ya malas bergerak juga. Kemudian bangun pagi itu memang harusnya tidak tidur ya. Untuk beberapa kondisi mungkin mengharuskan tidur yang nggak bisa jaga malam seperti itu. Tapi kalau yang untuk kegiatan biasa harusnya ada olahraga 10-15 menit lah. Senam aja, nggak harus aktivitas yang benar-benar menggebu. Harusnya ya kita slow, kemudian sarapan. Terutama untuk biar nggak ada penyakit ibunya ini nih, kita harusnya sarapan jam 7. Oke, karena berarti ini nggak harus lengkap ya dok? Ayah ibu ini harusnya nggak harus lengkap ya dok? Nah itu, sarapan jam 7. Kemudian yang bisa dilakukan tuh apa? Misalkan sudah kerja nih ya Gen Z ya. Rata-rata saya juga kaget di umur 20 ternyata udah pada mulai kerja ya. Sudah mulai kerja, oke, berangkat kerja walaupun memang menggunakan motor sudah benar. Nah, seharusnya di antara jam segitu memang ada yang disebut dengan coffee break. Coffee break. Nah, itu bisa melakukan minum kopi, tapi kopinya sebisa mungkin memang pahit ya. Ataupun Amit memang tidak direkomendasikan, memang boleh diganti dengan pemanis buatan. Seperti itu. Untuk kan rasa manis itu ibaratnya cuma di mulut ya. Seperti dengan kalimat ya. Gitu ya. Manis memang di mulut, tapi di badan itu memang dia bakal bekerja ya, insulinnya itu. Oke, jam 9 sudah kerja, ibaratnya coffee break udah enak tuh, ada jam istirahat makan siang. Nah, itu memang dikaitkan dengan yuk makan siang, boleh makan siang yang boleh banyak juga karena memang untuk mensokong kegiatan selanjutnya. Tapi setelah makan siang itu biasa ada kegiatan tuh, ada selang waktu di jam 1 atau jam 12 ke jam 3 untuk tea break itu memang kadang ngantuk. Memang di situ. Ya memang sebisa mungkin setelah makan itu 10 menit sampai 15 menit jangan tidur, jangan banyak ibaratnya diem. Harus gerak lah, mbuh ngapain, ngelap-ngelap sesuatu, mbuh ngetik apa, gitu ya. Peregangan boleh. Tapi kalau yang langsung dipakai tidur memang kurang baik ya. Tapi memang ada istilahnya setelah itu kita untuk tidur siang 15 menit cukup. Nah, itu untuk membantu metabolisme. Cukup. Itu baru mau membayangkan mau ini apa gitu. Kan sampai tidur dong 15 biar fresh aja kan kita. Seperti itu. Nanti jam 3 itu ada tea break. Memang mungkin sebelum kita pulang ya, pulang kerja, tea break, entah kita ngeteh sambil ngemil sedikit. Nah, Gen Z ini memang jeleknya adalah pas menjelang malam. Sebenarnya bukan pagi ke ininya, menjelang malam itu yang kadang jelek di generasi yang sekarang. Kadang lupa nih habis maghrib, oke kita makan malam. Atau lupa makan malam, nanti aja jam 9-an. Karena jam 9, jam 8 tuh apa sih? Itu jam-jam untuk dipanggil teman-teman nih. Untuk berkumpul kadang. HP-nya dibatiin aja dong. Susah dong. Mungkin yang nggak ketemu temennya pun kadang mereka cuma scroll aja, ngedit sesuatu. Tapi itu dengan catatan mereka makan malam pun kadang GoFood. Jeleknya seperti atau sudah disediakan oleh
ya, sudah ada yang masak ya di rumah, kadang seperti itu ya. Sudah ada yang masak, habis makan pun tidak ada kegiatan. Harusnya memang anak muda itu ada kegiatan setidaknya dalam satu hari itu ya. Yang jeleknya kalau sudah keluar jam 8, jam 9 tuh kadang lupa pulang jam 11. Tapi yang 8 ke 11 itu mereka banyak makan, banyak minum sampai jam 11 ataupun sampai rumah itu langsung tidur. Ataupun nggak tidur deh, susah tidur, scroll dulu sambil ngemil, lupa dia. Padahal tadi udah. Gitu Padahal ya. udah udah ngemil ya, lupa nih. Nah itu dia, kadang di situ, lupanya di situ. Terus lagi sudah kegiatan seperti itu begadang, harusnya kan insulin ataupun badan itu udah istirahat ya. Jam 10 itu udah istirahat, waktunya istirahat, tapi diisi dengan makanan, insulin kerja lagi nih. Aku wis kadung turu kuduwe. Lapo mbok tangekno maneh? Ibaratnya ngono. Lapo mbok tangekno maneh? Kon kerja maneh. Akhirnya insulin kerja terus, ibunya penyakit datang. Tapi nggak langsung. Karena insulin juga kerjanya juga ya kan namanya spare part muda ya. Gen Z dan Gen milenial spare part masih muda. Spare part masih muda, otomatis kan masih kuat lah saya. Mesinnya masih bagus gitu ya. Nah, mesinnya masih bagus, belum ada keluhan seperti itu. Terus lagi kalau sudah ibunya di umur ya 30 lah sekarang lah ya. Kita patok 30 mungkin sudah mulai capek nih spare part. Gak mungkin kan manusia diganti spare part. Turun mesin ya dok. Gak mungkin turun mesin. Kalau motor oke lah turun mesin, mobil turun mesin oke lah. Nah sudah mulai capek nih badan. Ibunya kadang manggil ayahnya. Ibunya sebagai diabetes manggil nih ayahnya, ya bantu ya kerja yuk bareng. Wes diabetes, hipertensi, yaitu kalau sudah menemukan keduanya saling dipertemukan, kerjasama yang baik, silent killer itu yang akan muncul. Istilah silent killer. Silent killernya tuh apa? Mungkin yang saya suka adalah perusahaan kemudian apapun instansi itu menganjurkan untuk cek lab ya atau medical check up. Itu sudah sangat baik sekali untuk Gen Z, Gen milenial, gen pekerja lah ibaratnya. Seperti itu. Ya, memang itu yang bisa dilakukan untuk Gen Z, Gen milenial ya. Sebenarnya lebih banyak olahraga, lebih banyak kegiatan. Terus habis makan itu jangan langsung tidur. Kebiasaan baik itu harus tetap dilakukan gitu ya dok, maksudnya. Harusnya. Harusnya. Dan ada satu lagi memang teknologi itu membuat untuk malas ya, malas bergerak seperti itu. Sudah Amit banyak pikiran kadang. Tapi nggak tahu yang dipikirkan tuh. Gen Z itu banyak pikiran juga ya. Banyak pikiran tapi nggak tahu apa yang dipikirkan. Kadang seperti itu. Sampai lupa istirahat, sampai lupa istilah makan juga. Maka tadi tak sebutkan sobat omeprazol, sahabat supralfat. Saya juga sering sih dok. Cuman nggak sering-sering sih. Omeprazolnya nggak sering-sering dok. Ya. Tapi anak muda mulai ke sana kok. Masih muda ya berarti saya ya. Ya, iya. Oke. Jadi ada ayah, ada ibu, kalau sudah bertemu nih jodoh nih ayah sama ibu ini pasti akan nanti melahirkan keturunan nih dok. Penyakit nih dok. Nah tadi itu ada ibu, ada ayah, mereka dipertemukan jadi satu, otomatis akan menghasilkan anak-anaknya. Anaknya tuh banyak sebenarnya. Yang saya angkat kan silent killer adalah penyakit kardiovaskular ya. Ini memang mengerikan sih ya. Kardiovaskular itu memang dia baru kedetek apabila ada keluhan. Ibunya diem, ayahnya diem, kasih keluhan, nah itulah anak-anaknya. Yuk muncul nak, bangunlah satu-satu. Entah mulai gering. Makanya keluhannya ibunya itu atau diabetes itu kan mulai geringgingan, matanya mulai kabur juga, kemudian kok badan mulai letih, seperti itu. Memang itu gejala-gejala khas dari diabetes ya. Kemudian sering haus, sering lapar dan lain-lain, itu mungkin gejala diabetes. Tapi anak-anaknya ini yang takut, yang paling tak takutkan. Ada memang anak muda kok memang nggak banyak ya untuk serangan jantung dan lain-lain itu memang nggak banyak. Memang kita resiko kalau misalkan kita pemeriksaan memang kan di usia-usia tua ya. Kalau sudah mulai mungkin sakit lambung kan bisa juga tuh penyakit kardiovaskular kan mirip sakit lambung, terus sakit nyeri dada tapi menjalar ke kiri seperti itu. Itu mungkin penyakit kardiovaskular. Terus kalau sudah seperti itu harusnya seperti apa sih? Minimal ayah ibu ini tidak muncul anak-anaknya, tidak menghasilkan anak-anak yang jahat, ya kita cek sejak dini.
Sejak dininya kapan sih? Harusnya sudah mulai usia di menginjak 23 ya, 23, 24 setelah lulus SMA lah, setelah kuliah lah, setahun sekali lah. Sempatkan, kan sudah ada BPJS, sudah ada kartu-kartunya. Dipakai ya dok? Itulah dia. Amit, di Surabaya tuh saya pernah ketemu pasien, istilahnya gini, eman dok BPJS, kose, orang gurung ono keluhan. Ya itu yang tak takutkan. Yang salah itu ya. Yang salah tuh seperti itu yang saya takutkan. Ada kalimat-kalimat engko se gurung ono keluhan. Engko lek ono keluhan tak urusi. BPJS kan susah kan jadinya. Sudah ada keluhan, ternyata udah parah dah. Nah, itu yang kita takutkan. Sudah keluhan, nyeri dada seperti itu, anak-anak yang muncul, nyeri dada sebelah kiri. Wah, dia kadang Amit kalau yang sudah berpikiran seperti itu, aduh saya kena jantung, aduh saya kena yang lain, aduh umur saya bagaimana ya, seperti itu, aduh kesehatan saya bagaimana. Itu malah nyari beban pikiran gitu ya. Iya. Nambah penyakit juga itu dok ya. Nambah, kardiovaskular mungkin memang yang terlalu high ya, terlalu tinggi ya. Memang anak-anak yang lain memang rata-rata neuropati seperti itu, mulai geringgingan, mulai gampang geringgingan. Mungkin ya kita biasakanlah untuk Gen Z, Gen milenial daripada untuk kita menunggu ke anak-anak yang muncul, ya kita cegah. Oke, sudah mulai masuk di pencegahan nih ya. Nah, untuk kita ingat semua nih dok ya. nah seperti itu. Yang dibutuhkan tuh apa? Ya kita harus mencegah. Sebagai generasi milenial, generasi Gen Z itu bukan menunggu, kita cegah. Cegahnya seperti apa sih? Tadi. Oke, kita sebagai generasi muda mungkin memang teknologi sudah hadir di kita. Baik teknologi itu handphone, kemudian motor, mobil, itu pun sebagai harusnya membantu aktivitas. Bukan memperbudak aktivitas. Bukan budak korporat ya dok ya. Beda kalau itu. Oke. Sebenarnya kayak kita di kantor, kita dimanapun seperti itu harusnya memang ada peregangan ya. Entah kita senam sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Mau dilihat kok kayak lebay gitu. Sebenarnya enggak. Itu sebagai ya kita Termasuk upaya pencegahan ya. upaya pencegahan. Terus lagi pencegahan lagi, mungkin kalau kita lebih banyak aktivitas di dalam ya, lebih banyak duduk, lebih banyak komputer seperti itu, konsumsi seperti garam, ngemil-ngemil seperti itu, dan gula-gula yang tidak penting itu memang harusnya dihindari dulu. Ya air putih lah kan ada, ini air putih lah wis, nggak apa-apa, ini nggak di endorse ya. Iya. Tapi kalau mau di endorse boleh lah ya. Oke. Air putih ini memang kesannya ya sederhana, kan kita kan ibaratnya cuman haus kan, Iya betul. cuman haus saja. Bukan ibaratnya ya memang seger boleh lah taruh kulkas, boleh kita seger taruh kulkas untuk melegakan dahaga doang. Tapi sudah air putih sudah benar nih, sudah 1,5 liter kan dianjurkan dalam satu hari, sudah benar. Kadang di samping air minum tuh ada satu toples. Toplesnya nih nggak tahu nih, entah isinya keripik ataupun coklat. Nah, ada lagi memang cewek-cewek nih kadang nih ya, cewek-cewek muda. Harus ada coklat untuk menaikkan mood. Iya, tuh. Aku tadi mau tanya itu dok. Sebagai penambah glukosa kita supaya nggak stres gitu ya. Oke, memang coklat sebenarnya kandungan coklat ya. Kandungan coklat memang di situ untuk meningkatkan mood aja. Tapi coklat yang baik itu seperti apa sih sebenarnya? Boleh aja sih coklat, tapi kadang itu kan ada pemanisnya, ada gula aja. Kalau kita sudah konsumsi gula, coklat seperti itu ya sudah. Ya hari itu memang harusnya itu sudah dibatasi gitu loh. Yang lainnya setelah kau makan coklat di kantor, ya nanti sampai rumah cuman air putih, tak air dingin. Ada lagi satu, saya nggak minum manis-manis dok, tapi sirup kadang. Untuk seger. Seger lah. Karena manisnya cuma di sini. Kembali lagi, manis itu hanya di mulut. Saya kadang tuh edukasi, manis, gurih itu semua cuma di mulut. Sampai sini ya sudah, nggak bisa dirasain. Kalau misalkan manis, gurih masih bisa dirasain, perut saya mungkin menganjurkan. Saya terus malah, karena enak seperti itu. Oke. Jadi memang kita harus membatasi diri gitu ya. Harus sadar akan kesehatan ini mulai sejak dini. Harus ya. Mungkin nanti menjelang puasa ya, Gen Z dan milenial itu bakal ditemukan mungkin minuman-minuman kekinian. Ya, minuman kekinian. Oke, nanti bagusnya adalah saya suka sebenarnya dengan buah-buahan, dengan salad seperti saya suka. Tapi ada campuran ingredients tambahan. Karena di situ dia beli
kadang tuh salad buah tapi dicampur dengan mayones, oke lah, mayones boleh, dia natriumnya sudah ada, kemudian kandungan yang lain sudah ada, tapi kadang minumnya sudah seperti itu, minuman yang manis untuk berbuka puasa, udah lonjakan gula lagi tar di situ. Karena kan slogannya tuh berbukalah dengan yang manis dong. Benar, berbuka dah dengan yang manis. Memang kan anjurannya adalah 3 kurma, seperti itu. Oke. Tapi kadang setelah 3 kurma kita lupa. Habis sholat ya sudah, balas dendam lah kita. Nah, iya dong. Nasi- Seharian kan nggak makan nih dok. Nasi- Nasinya 3 piring gitu ya. Nasi 1 piring muncul, lauknya belum, kemudian habis sholat maghrib, terus sholat taraweh, ya lanjut lagi maaf. Kolak gitu ya. Kolak, nah gitu. Ya kadang memang kita lupa di situ sih. Ya memang saya cuman pesen aja untuk pencegahan Gen Z dan milenial memang lebih ke sana ya. Gunakan teknologi untuk mencari ada komposisi apa sih di makanan itu. Kemudian hari-hari kita tuh kan amit di sini kadang bisa kita daily. Pagi kita ngapain, kita harusnya ngapain, harusnya seperti itu sih. Kadang memang kita lupa ya. HP itu kadang istilahnya cuman yang dibuka ya aplikasi-aplikasi itu dong. aja sih. Stalking aja nih dong. Nah, tapi boleh lah, stalking boleh dengan asalkan ya minumnya aja jangan yang manis-manis lah. Kadang stalking udah anxiety kan, kadang aduh depresi, dia bersama yang lain kan. Stalking itu bikin depresi juga. Dia bersama yang lain minum yang manis, makan coklat, lupa akhirnya ketiduran ya sama aja. Oke. Investasi dong namanya. Investasi masa depan ya untuk kesehatan diri kita sendiri. Nah, gitu seperti ya. itu. Karena memang generasi ini adalah generasi penerus bangsa. Nah, bagaimana nanti bangsa ke depannya nih kalau generasi ini sudah lemah di awal gitu ya dok ya? Yang ya memang saya akan mencakup itu omongannya dari Kemenku ya, Kementerian Keuangan dari Ibu Sri. Memang Indonesia memang harus kuat ekonominya juga. Tapi kalau semisalkan ekonominya kuat kan harus ditunjang oleh yang muda-muda. Tapi kalau yang semisalkan yang muda kesehatannya mulai terganggu, ya kan kita eman juga. Karena baik penyakit yang tadi saya jelaskan, baik hipertensi, diabetes secara superficial ya, itu sebenarnya bukan pengobatan yang paling utama, tapi adalah pencegahan. Otomatis dia misalkan dalam guideline ya, pengobatan pun ada baik hipertensi, diabetes. Pertama kali bukan pengobatan, tapi perbaikan lifestyle. Kalau masih muda ini saya masih enak untuk edukasinya. Perbaiki lifestyle, bukan langsung yuk langsung obat, nggak mungkin. Kecuali ada beberapa kondisi. Kalau saya adalah berani apa enggak untuk memperbaiki lifestyle. Kalau enggak ya wis obat toh. Mulai cara mungkin attentionnya adalah tendensinya adalah kalau nggak berani untuk mengubah pola hidup ya wis obat tiap hari, mau apa enggak tak gitu kan. Kalau nggak mau ayo ubah pola hidup. Kadang harus digitukan ya. Karena generasi milenial tuh emang harus ada sedikit tekanan gitu ya dok ya. Tapi nggak boleh ditekan banget. Tapi nggak boleh ditekan karena nanti dia bisa stres. Nah, itu mungkin nanti selanjutnya mungkin bisa sih diangkat untuk healthy kesehatan mental ya. Jadi memang silent killer ini memang harus diwaspadai ya kan. Iya. Tadi ya silent killer lah, tiba-tiba nggak ada gejala tapi mematikan sekali. Yang kita hindari nih tadi juga disampaikan sama Dokter Rizky bahwa pencegahan mulai dari merubah pola hidup ya dok ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang sering makan manis-manis di malam hari. Nah ini juga harus perlu dikurangi gitu ya. Jangan lupa aktivitas fisik juga. Aktivitas fisik, menjaga pikiran, pola pikir paling penting, kurangi stres. Kemudian lagi memang perbanyak sayuran. Saya cuma pesan itu, sayuran, buah-buahan itu penting untuk antioksidan. Karena silent killer yang terakhir memang kan adalah penyakit keganasan. Penyakit keganasan itu kan memang bisa kita cegah ya, walaupun ada faktor risiko keluarga. Kita jangan yang masih muda itu berpikir saya ada faktor risiko, saya langsung minder. Jangan gitu harusnya. Kalau ada faktor risiko, yuk kita cegah untuk dia muncul.
Ada bibit kok kita siram pakai air, kita pupuk. Makin gede. Makin besar makin muncul dong. Makanya ada antioksidan buah. Gak usah buah yang mahal, gak harus buah-buah yang ya ada di Gak usah supermarket. import-import gitu ya. Gak usah. Indonesia tuh kaya dengan buah-buahan. Oke. Anak muda itu memang harusnya memulai ya untuk buah-buahan. Kadang Amit saya kasihan atau saya miris dengan kaum-kaum yang sulit untuk makan buah. Bukan memang tidak diajarkan untuk makan buah, tapi memang ayo coba sedikit lah. Buah itu kan nggak harus buah murni ya, bisa dalam olahan nggak masalah. Ya kita kenapa kok nggak dalam bentuk olahan, untuk belajar aja, merasakan. Kan intinya baik gula, garam seperti itu yang gurih-gurih kan enak di sini. Kalau kita sudah terbiasa dengan rasa buah, lama-lama juga buah yang tanpa Murni, buah gitu ya. murni bakal doyan. Saya kadang edukasi ke orang tua yang anaknya belum mau makan buah, makan sayur seperti itu. Nanti lama-lama dia doyan loh. Seperti itu. Oke, jadi memang pencegahan ini ya harus dimulai dari diri kita gitu ya. Atas kesadaran diri kita sebagai generasi masa depan, penerus bangsa. Tadi disampaikan sama Dokter Rizky bahwa kita tuh adalah aset. Nah, kita menabung nih untuk kesehatan kita sendiri di masa depan supaya nanti generasi-generasi yang kita mungkin nanti menikah kemudian mempunyai anak, nah ini anak-anaknya juga sehat dan cerdas. Harusnya seperti itu. Ya saya cuma titip aja pesan aja ya. Kalau semisalkan generasi muda, generasi Z maupun apapun yang masih muda seperti saya ini, masih muda ya Dok ya? Ya pengennya muda sih, pengennya muda. Jaga kesehatan, ya intinya gitu. Ya, karena kesehatan tuh mahal ya. Lebih baik kan kita cegah tuh daripada kita obati. Bener. Terus kita juga pasti harus memikirkan ke depannya. Kalau misalkan kita cari duit yang banyak, kemudian kita punya sesuatu, kita punya anak, punya istri. Tapi kalau misal kesehatan kita terganggu, ya nanti kita tidak menikmati itu semua. Sama aja ya Dok ya? Iya. Nanti uangnya buat biaya berobat gitu ya. Kalau bisa kita cegah, kenapa enggak? Ya. Buat healing gitu ya, Dok, buat healing sekeluarga gitu ya. Bener banget. Oke, jadi memang itu tadi yang disampaikan Dokter Rizky bahwa silent killer ini sangat berbahaya. Jadi kita dari mulai remaja atau dari sedini mungkin harus menjaga kesehatan dengan mengatur pola hidup bersih dan sehat. Pasti PHBS itu penting. Betul. Oke. Terima kasih dokter atas waktunya hari ini. Nanti ke depan ada satu lagi ya tema kita tadi yang kayaknya bagus tuh. Bagus kan ya? Tema bagus tuh. Kesehatan mental kan ya. Soalnya kita untuk ya namanya generasi muda ya. Saya untuk ya ibaratnya saya masih muda loh. Ya wis saya kasih tahu lah. Masa saya kasih tahu Prolanis terus kan? Kasih yang tua-tua, yang muda-muda tuh. Memang susah sih yang muda. Kadang susahnya gitu. Ya lebih baik yang muda-muda. Yuk kita cegah. Kita pengen investasi, selain investasi uang, saham, dan lain-lain apapun itu, tapi investasi yang paling penting untuk menikmati hasil saham kita, hasil apapun kita, hasil kerja keras adalah kesehatan. Oke? Tadi pesan yang disampaikan oleh Dokter Rizky, jangan lupa untuk selalu hidup bersih dan sehat. Oke. Jangan lupa untuk terus saksikan info sehat di Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye-bye.